Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, selanjutnya Bapak sudah mengirimkan absen di Google Classroom. Silakan Ananda isi batas pengisiannya sampai pembelajaran kita berakhir. Apakah Ananda sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran hari ini, tolong disimpan dulu ya. Dan tetap semangat dalam pembelajaran hari ini walaupun masih daring. Dengan daring tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, bagus. Materi minggu lalu yaitu makanan dan minuman haram. Yang mana makanan dan minuman haram ini merupakan makanan yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam karena tidak baik bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dasar hukum makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat dari makanan dan minuman yang halal. Yang keempat yaitu siswa mampu menjelaskan jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kelima yaitu siswa mampu menjelaskan integrasi dengan kesehatan dan integrasi dengan sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian makanan dan minuman halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti halalan, yaitu diperbolehkan atau diizinkan. Sedangkan menurut istilah, makanan dan minuman yang halal merupakan makanan dan minuman yang dikonsumsi atau diizinkan menurut Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya makanan dan minuman yang halal, makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut Islam dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu dasar hukum makanan dan minuman yang halal. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sampai di sini, apakah Nanda sudah paham? Jika Nanda sudah paham, kita lanjut materi yang poin ketiga, manfaat dari makanan dan minuman yang halal. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dapat menyehatkan tubuh, dan juga sistem pencernaan kita akan menjadi lebih baik, serta semangat dalam beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu jenis makanan yang halal. Yang pertama yaitu makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan.
Yang kedua yaitu binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Dan adapun jenis minuman yang halal, yang pertama yaitu air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga yaitu air yang tidak berasal dari benda najis. Nah, materi yang kelima yaitu integrasi dengan kesehatan. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Kemudian, integrasi dengan sosial. Sebagai umat muslim, kita dalam mencari rezeki hendaklah dengan cara yang halal. Dan apa yang kita konsumsi berupa makanan dan minuman itu sesuai dengan syariat Islam atau menurut Islam. Apakah Ananda sudah paham semuanya? Jika sudah paham, Bapak akan menyimpulkan materi pada kali ini, yaitu makanan dan minuman yang halal merupakan makanan yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dikonsumsi karena sesuai menurut Islam. Selanjutnya, dasar hukum dari makanan dan minuman yang halal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti Ananda bisa ulang di rumah kembali ayat tersebut dan dipahami terjemahannya. Kemudian, manfaat dari makanan dan minuman yang halal, yaitu dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dapat menyehatkan tubuh kita dan meningkatkan keimanan dan semangat beribadah kita kepada Allah. Dan tentunya dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Selanjutnya yaitu jenis makanan dan minuman yang halal. Makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan. Selanjutnya, air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia dan air yang tidak memabukkan. Kemudian, integrasi dengan kesehatan, di mana dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal ini akan berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita. Dan integrasi dengan sosial, kita sebagai umat muslim mencari rezeki dengan halal. Dan apa yang kita konsumsi berupa makanan dan minuman yang halal sesuai dengan menurut Islam. Nah, Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Buka buku cetak halaman 68. Di halaman 68 ada beberapa soal. Tolong dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depannya. Kemudian, untuk mengingat pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kaidah usuliyah. Jadi kepada Ananda, setelah pembelajaran ini, tolong dipelajari materi pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada kali ini. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.